nama Tuhan. Shalom. Shalom. Semua jemaat GBI KKS Polres Paradis di tempat ini maupun jemaat GBI KKS Taman Elang yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita pada saat-saat sekarang ini, kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menolong kita tidak akan pernah terbatas untuk menolong setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang di hadirat Tuhan. Biarlah kita selalu dilawat dan dijamah oleh Tuhan, karena hadirat Tuhan selalu baru bagi setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita memuji menyembah Dia, Raja di atas segala raja, karena Tuhan menghendaki setiap kita supaya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun saudara berada, baik yang di rumah-rumah, yakinlah ada hadirat Tuhan yang selalu melawat setiap umatnya. Marilah kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita bersama-sama katakan. Persembahan ketupahan kudus
Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Marilah melompat bagi nama Tuhan pada siang hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan sudah tercurah bagi setiap hari. Karena kemenangan demi kemenangan itulah yang menjadi bagian kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin.
baik bagi setiap kami. Mari seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah, dimanapun saat ini saudaraku berada, Anda bukan sendirian, tetapi sungguh Roh Kudus, Roh Tuhan ada bersamamu. Ketika engkau membuka hati, ketika engkau rindu, haus akan Tuhan, Dia hadir untuk memenuhi setiap kerinduanmu dan menolong engkau dalam setiap persoalan. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita yang ada dalam ruangan ini, mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat sekali lagi pujian ini, mulia. Itu sebabnya kami percaya bahwa di mana kami memanggil Tuhan, baik kami yang saat ini ada di tempat ini, umat-Mu yang sedang ada di rumah atau di tempat lain yang sedang menonton beribadah bersama-sama dengan kami, maka saat ini juga kami percaya Tuhan, Engkau hadir lewat Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Engkau melawat kami, Engkau memimpin kami, Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu dan kedahsyatan-Mu yang hebat dan yang ajaib itu, untuk memberikan kepada kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, bahkan memulihkan setiap yang sakit disembuhkan, dan mereka yang mengalami pergumulan akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena kami tahu di mana ada Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan, di situ ada pemulihan, di situ ada mukjizat keajaiban, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawat kami semua Tuhan, berkati kami semua, dan dimanapun umat-Mu saat ini berada, lawatan Tuhan juga sedang turun kepada mereka di dalam nama Yesus. Berkati selama kami beribadah, biarlah Roh Tuhan yang meliputi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah siap diberkati bersama-sama. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom kepada semua umat Tuhan dan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Polri semua, dan juga yang ada di Taman Elang Kota Bumi. Saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, semangat, Tuhan pasti menolong setiap kita semuanya.
Mari Bapak Ibu, di minggu pertama bulan Juni ini kembali kita belajar tentang firman Tuhan. Dan saya ingatkan bahwa minggu kemarin saya sudah sampaikan bagaimana peranan Roh Kudus bagi kita sebagai umat yang percaya. Saat-saat ini Roh Kudus ada bersama dengan kita sebagai penolong yang diutus oleh Bapa dari sorga. Kita harus bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini Bapak Ibu. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, percayalah bahwa ada pribadi yang begitu setia dan tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kita, terkecuali kita yang tidak menyadari bahwa dia adalah ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya sekalipun saat ini kita masih belum bisa bertemu bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, tapi percayalah di mana Bapak Ibu berada saat ini, di rumahmu, di tempat engkau duduk, di tempat engkau menonton saat ini, ada Tuhan bersamamu, ada Roh Kudus bersamamu. Maka terimalah sukacita itu, sehingga hari ini dan selama-lamanya engkau bisa percaya bahwa engkau punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Izinkan saya mengajak kita merenungkan bersama-sama tema pada pagi hari ini. Di minggu pertama ini Bapak Ibu yang saya kasih, saya ambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17. Mari kita perhatikan satu ayat ini. Efesus 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya. Perhatikan baik-baik Alkitab ini saudara. Efesus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, kata Paulus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengarkan ini hai umat Tuhan, baik kita yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Demikian pesan Paulus, demikian firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Jangan lagi kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya hidup kita ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita kan orang-orang yang mengenal Allah. Kita anak-anak Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya izinkan saya untuk membawa kita dalam tema sederhana adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Roh Kudus yang sudah diutus untuk menjadi penolong kita, maka biarlah kita membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus, maka percayalah saudara, Roh Kudus akan berduka, bahkan mungkin Roh Kudus akan kecewa, juga bisa saja Roh Kudus dia meninggalkan kita saudara. Dan saya memastikan kepada Bapak Ibu, apabila Roh Kudus meninggalkan kita, apabila Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita, saya mau katakan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya manusia terbatas, baik dalam kekuatan, dalam pemikiran, dan dalam segala sesuatu apapun. Kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi percaya, bersyukurlah kepada setiap kita yang sudah menerima Tuhan, yang sudah percaya kepada Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang tidak bisa berbuat apa-apa, engkau yang terbatas, saya yang terbatas dan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Roh Kudus yang selalu hadir untuk menolong, menguatkan, memimpin dan memampukan, maka kalau hari ini pun saya ada di hadapan saudara bisa menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa itu karena pimpinan daripada Roh Kudus. Itu sebabnya sekali lagi jangan biarkan Roh Kudus menangis, atau janganlah selalu mendukakan hati daripada Roh Kudus saudara. Ya, perhatikan firman Tuhan ini. Jangan kita hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sementara di dalam ayat selanjutnya mengatakan bahwa ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, apalagi kita sudah percaya dan membuka diri kepada Roh Kudus,
kita ini adalah pribadi yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Bukan pribadi yang tetap sama, ya. Yang diperbaharui oleh Tuhan itu bukan tubuh kita, tetapi pikiran kita, roh kita. Sehingga ketika kita menerima pembaharuan itu daripada Tuhan, maka sungguh saudara kita akan mengalami yang namanya perbedaan dalam kehidupan ini. Perbedaan apa? Pikiran kita berubah, sikap kita berubah, bahkan perilaku kita akan berubah. Itu tanda-tanda orang yang tidak menukarkan Roh Kudus. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dulu di dalam firman Tuhan ini saudara, supaya kita tidak membangun hidup kita dengan hal yang sia-sia. Yang dimaksud daripada mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah, ayo kita baca di ayat 31. Demikian firman Tuhan berkata, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang itu dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Manusia lama selalu bergelut atau selalu memiliki pribadi yang senantiasa bertentangan dengan Tuhan atau bertentangan dengan sifatnya Roh Kudus. Sifatnya manusia kalau belum mengalami lawatan Tuhan atau belum mengalami namanya perjumpaan, belum menerima yang namanya Roh Kudus, maka di dalam pribadi manusia itu selalu yang keluar saudaraku kegeraman, selalu yang ada kepahitan, sedikit-sedikit saja sudah salah paham, sedikit-sedikit saja sudah ngambek saudara. Itu orang yang belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, Efesus 4 ayat 31 berkata, kalau kita sudah diperbaharui Roh Kudus, maka segala kepahitan ini, segala kegeraman ini, segala kemarahan ini, semua yang namanya pertikaian, fitnah, itu harus dibuang di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saudara? Kalau itu masih kita pelihara, berarti sesungguhnya kita masih belum berhasil untuk diubahkan oleh Tuhan. Atau kita belum mengalami yang namanya perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya ajak seluruh jemaat, pastikan dirimu di akhir-akhir zaman ini, di saat-saat sekarang ini, bahwa kita benar-benar sudah mengenal Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka semua yang namanya sampah dalam hidup ini itu tidak disimpan lagi saudara. Kenapa Roh Kudus berduka? Kenapa Roh Kudus meninggalkan kita? Kenapa Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita? Karena kita masih menyimpan yang namanya sampah. Sampah itu sudah kita baca tadi di ayat 31, bahwa kalau kita masih punya sifat kepahitan, kita punya sifat kebencian, kita punya sifat iri hati, kita punya sifat yang namanya pertikaian saudara, dan segala bentuk yang namanya kejahatan, percayalah bahwa perlu dievaluasi lagi baik dirimu maupun diri saya. Sungguh-sungguhkah kita mengikut Tuhan, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan dalam Tuhan? Dan saya mau pastikan kepada saudara, kalau saudara hanya ikut-ikutan dengan Tuhan, tidak mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus, tidak mengalami yang namanya pekerjaan Roh Kudus untuk menjalani hidup ke depan, Anda pasti masuk di dalam kesusahan, Anda pasti akan kecewa, Anda pasti akan putus asa saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Roh Kudus, dia tidak takut apapun yang akan terjadi ke depan. Yang tetap dipastikannya, yang tetap ditunjukkannya, yang tetap saudaraku terlahir dalam hidupnya, yang terus diimpartasikan dalam hidupnya adalah bahwa dia sudah menerima daripada Roh Kudus. Orang yang sudah menerima dari Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Dia akan mempertahankan yang namanya sifat-sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan. Apa sih perubahan yang signifikan? Apa sih perubahan yang boleh dilihat orang kalau orang itu sudah dilawat oleh Roh Kudus? Ya, saya terus terang kepada Bapak Ibu, ketika kita sudah dilawat oleh Roh Kudus, satu, bisa menguasai diri. Dua, kita tidak mudah membenci orang. Karena kenapa? Yesus
tidak pernah membenci satupun manusia di bumi ini. Itu sebabnya ketika dia disalibkan, ketika dia dianiaya, ketika dia dipaku, dia tidak pernah mengeluh dan menyesal. Kenapa saudara? Karena selalu dikedepankan kasihnya. Dan orang yang sudah menerima lawatan Roh Kudus, saya percaya dia mampu mengasihi, dia mampu mengampuni, dia mampu menolong orang-orang yang susah yang ada di sekitarnya. Itu orang-orang yang sudah dilawat oleh Roh Kudus. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, begitu bahagianya orang-orang yang membuka dirinya dan yang mengajak Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang begitu setia, saudara. Suami kita mungkin bisa meninggalkan kita karena pekerjaan. Istri kita mungkin bisa meninggalkan kita karena pekerjaan. Anak-anak kita mungkin bisa meninggalkan kita karena pekerjaan. Tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, terkecuali kalau kita menolak Dia dengan membiarkan hidup kita, sifat kita, karakter kita yang lama terus menguasai kita. Saya sudah singgung dari awal tadi bahwa karakter kita awal sebelum mengenal Tuhan, kita harus berubah, kita harus buang itu semuanya. Kalau kita nggak buang, itu akan mendukakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu bahwa 2 Korintus 3 ayat 12 berkata, kita ini adalah ciptaan baru, ya, ciptaan baru yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Yang lama sifat-sifat kita yang lama sebelum cinta Tuhan, sifat-sifat lama kita sebelum kita mengalami Roh Kudus, kita harus buang itu, saudara. Dan yang harus kita bangun hari-hari ini, hubungan kita, sehingga karakter Yesus, karakter Roh Kudus itu yang terus mengalir dan akan keluar dari kehidupan kita. Dan percayalah saudara, orang yang dipimpin dengan Roh Kudus adalah orang yang begitu bahagia di bumi ini. Ada masalah enggak? Ada. Ada tantangan? Ada. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus pasti mengalami kekuatan. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti menemukan namanya jalan keluar. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak putus asa, tidak menyerah, tidak kecewa, tidak takut. Kenapa saudara? Dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita semuanya. Nah, itu sebabnya saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, pastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Amin. Pastikan bahwa kita ada di dalam Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus menghadapi hidup ini, saudara, biarkan Tuhan yang menolong kita. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan. Kenapa saudara saya bilang itu? Karena Tuhan sudah kirim kita Roh Kudus penolong, tetapi kita tidak pernah ajak Roh Kudus berbicara. Kita tidak pernah biarkan Roh Kudus untuk menolong kita, mengajarin kita. Yang kita lakukan terus dengan kekuatan, dengan pikiran-pikiran kita. Kadang kita buntu, kita putus asa. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengasihimu, Tuhan juga mengasihimu. Baik kita yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang saat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa Roh Kudus Dia adalah pribadi yang setia. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, kondisi kesehatanmu sekalipun, bahkan juga segala kondisi keuanganmu, kondisi pekerjaanmu apapun, saudara, boleh manusia merendahkanmu, boleh manusia meninggalkanmu, tapi ada pribadi Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu dan siap menolongmu, siap membantumu, siap mengawal engkau untuk mengalami mukjizat demi mukjizat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi bagian yang pertama, jadilah pribadi yang sudah diperbaharui oleh Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus kalau tidak ada Dia, kita tidak bisa berubah dari perilaku yang menentang Tuhan. Tetapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Sebabnya saya percaya bahwa ketika Roh Kudus berkarya, Dia memampukan kita untuk tidak hidup lagi di dalam sifat manusia lama kita, pribadi lama kita, saudara, yang hanya mementingkan diri kita, bahkan juga yang hanya menilai orang lain. Tetapi setelah kita di dalam Roh Kudus, pimpin Roh Kudus, saya percaya
kita menangis ketika kita melihat saudara-saudara kita ada di dalam kesusahan. Kita menangis ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita tidak akan pernah senang hati kalau kita tidak menolong mereka, saudara. Saya percaya hal itu karena saya tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kedua, kita harus terus mengenakan manusia baru di dalam hidup kita ini. Artinya bahwa kita harus tetap taat, saudara. Kita harus menjadi pribadi yang taat. Kita buka di dalam Titus 3. Ini juga pesan Rasul Paulus kepada Titus, pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan sampai 2. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada perintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di dalam bagian yang kedua ini saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya kita tidak berat untuk menjadi pribadi yang taat. Kita tidak berat menjadi pribadi yang taat, asalkan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita tidak lagi hidup di dalam pribadi kita yang lama, tetapi kita mau hidup di dalam pribadi kita yang baru, maka inilah yang akan terjadi, Bapak Ibu. Kita coba buka Mazmur 91 ayat 14. Kalau kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang siap melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, maka Mazmur 91 ayat 14 boleh kita pegang dengan iman firman Tuhan ini. Inilah yang akan terjadi, seperti inilah janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama baca yang ada di dalam ruangan ini. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, saya percaya kalau janji ini diberikan kepada kita, atau kalau kita rindu mengalami janji firman Tuhan ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah bagian yang kedua. Kita harus taat kepada Roh Kudus. Katakan amin. Kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan memberikan kita mukjizatnya. Tidak mungkin Tuhan bisa menolong kita, saudara. Karena firman ini sudah jelas bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini berbicara bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah rusak. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah jauh. Apapun yang menghalangi kita, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Izinkan saya sampaikan kepada Bapak Ibu mimpi saya pada hari Selasa kemarin. Kenapa sebenarnya saya bawa firman Tuhan ini, saudara? Karena ini ada hubungannya dengan mimpi saya pada hari Selasa kemarin. Kalau saya tidak mau sampaikan ini, kayaknya saya sendiri yang mengalami berkatnya. Tapi saya mau Bapak Ibu untuk bisa menangkap dan mengalami berkat dari mimpi saya dan sesuai dengan firman Tuhan ini, saudara. Pada waktu malam Selasa itu, paginya Rabu, artinya malam Rabu sebenarnya, hari Selasa malam Rabu. Setelah kami habis berdoa bersama-sama sekeluarga, suami istri dan anak saya di atas ini, saudara. Karena itu kebiasaan kami selalu bangun dulu doa mesbah, doa di atas ini sebelum kami tidur, saudara. Dan setelah kami tidur sekitar itu jam 2 atau jam 3-an lah terjadi peristiwa itu, saudara. Sehingga habisnya nanti jam 4 saya bangun berdoa lagi. Di dalam mimpi saya, yang pertama ada seorang pribadi yang datang memberikan kabar kepada saya bahwa pribadi ini mirip sekali seperti Tuhan Yesus yang ada di gambar, yang ada di kalender seperti Tuhan Yesus itu. Nah, pada waktu itu saya pikir dia Tuhan Yesus dalam mimpi saya, ya, saya pikir. Tapi setelah saya bangun, setelah saya renungkan, saya pikir itu bukan Tuhan Yesus, tapi itu malaikat Tuhan dalam mimpi saya, saudara. Lalu saudaraku yang terkasih, dia berikan pesan kepada saya bahwa
kamu nggak usah berhenti melayani Tuhan. Kamu terus beritakan firman Tuhan, karena waktunya sudah singkat. Waktunya tidak lama lagi. Yang kamu lakukan adalah beritakan firman Tuhan, layani Tuhan, jangan takut. Dan ketika dia menyampaikan itu, saudara, tiba-tiba ada iblis dari belakangnya. Itu ada iblis, lalu dia ganggu terus itu yang menyampaikan berita itu sama saya, malaikat Tuhan itu. Dan setelah itu berapa kali ditolak-tolak, ini iblis jatuh-jatuh, dan tiba-tiba ini iblis ini berubah menjadi beruang yang sangat-sangat besar. Sehingga karena dia sudah berubah jadi beruang, maka tiba-tiba dia, saudaraku, mau menelan itu orang, ya, mau menelan itu malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan itu pukul dia ke belakang dan dia jatuh ke bawah. Dan karena iblis ini tidak berhasil menghalangi malaikat Tuhan ini untuk berbicara kepada saya dalam mimpi ini, saudara, maka tiba-tiba dia naik ke atas bubungan rumah. Dan kebetulan dalam mimpi itu saya berada di dalam rumah yang sangat panjang dan bertingkat-tingkat, dan orang-orang di dalamnya banyak sekali. Dan perasaan saya pada waktu itu, saya sedang mengelola satu asrama yang besar sekali, banyak sekali orang-orang di dalamnya. Dan iblis itu mau masuk, mau memakan orang-orang yang di dalamnya, karena dia tidak mau kalau berita ini sampai kepada mereka di dalam. Makanya saya sampaikan kepada saudara, percaya saat ini tidak ada iblis, ada Tuhan bersama dengan kita. Amin ya. Lalu dalam sekejap mata itu dia sampai ke atas bubungan. Tetapi dalam sekejap mata juga ternyata malaikat ini sudah duluan di atas dia, sudah duluan di depan dia, saudara. Dan itu persis seperti di film-film, saudaraku yang terkasih. Ketika dia sampai di atas bubungan rumah itu, iblis yang sudah berubah menjadi beruang yang besar, maka satu kali ditebas seperti di dalam Alkitab, bahwa malaikat Tuhan itu punya pedang yang bernyala-nyala. Dia satu kali tebas, langsung itu beruang itu terbelah dua dan jatuh ke bawah. Dan setelah dia jatuh ke bawah, dia langsung menyatu lagi dan dia lari meninggalkan malaikat itu. Dan saat itu saya bilang begini, saudara, oh itu Tuhan Yesus. Saya bilang itu Tuhan Yesus, itu orang sudah hilang. Itu orang sudah hilang. Tapi yang saya tangkap pesannya itu, bahwa jangan berhenti melayani Tuhan, jangan takut, karena waktunya sudah mau dekat. Itu loh, saudara. Terus berlanjut lagi, saudara. Berlanjutnya, habis itu saya pergi pelayanan bersama dengan keluarga dan bersama tim. Dan tiba-tiba karena keluarga, istri saya dan tim ini masih lama bersalam-salaman sama orang, pamit-pamit sama orang, saya kesal sekali karena saya mengejar waktu dan saya pergi duluan. Saya pergi duluan, itu kebetulan kami dalam mimpi itu lewat di tepi pantai. Dan tiba-tiba ada gelombang yang besar sekali seperti tsunami. Dan dengar baik-baik, saudara, saya terheran-heran. Itu gelombang tidak menyeret saya, itu juga gelombang tidak membasahi sedikit pun dari baju saya. Hanya yang saya ingat pada waktu itu, bahwa benar-benar ada Tuhan bersama dengan saya. Karena Tuhan sudah bunuh iblisnya, maka ombak ini pun tidak bisa menyeret saya. Itu selanjutnya. Setelah itu saya sampai ke tempat pelayanan. Setelah habis pelayanan saya pulang, saudara. Ini terakhir daripada mimpi saya. Saya pulang. Lalu di dalam waktu saya pulang itu ada suara dua, ada suara wanita, ada suara laki-laki ngomong sama saya. Kamu akan diberikan hadiah di ulang tahunmu ini. Saya bilang, saya belum ulang tahun, hadiah apa? Dia bilang, enggak, kami sudah sediakan hadiah kepadamu. Saya bilang, hadiah apa? Dia bilang, enggak perlu kau tahu, itu rahasia, kamu jalan aja, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saudaraku. Di perjalanan itu saya menemukan sebuah pohon yang sangat besar sekali. Dan dari bawahnya itu sampai ke atasnya sudah dikupas kulitnya. Dan ternyata di ujungnya itu saya melihat sebuah patung Tuhan Yesus yang sedang disalibkan. Dan saya terkagum-kagum. Saya bilang, ini bagaimana orang bisa membuatnya? Berapa tahun dia membuat seperti ini? Bagaimana dia bisa membuat patung setinggi ini? Dan suara itu hadiah untuk kamu. Dan saya bilang, hadiah ini mau ditaruh kemana? Di depan rumah saya tidak muat ini hadiah. Karena tinggi sekali, kurang lebih ada 20 meter tingginya, saudara. Dan saya bilang kepada orang yang berkata kepada saya, saudara, itu hadiah untuk kamu. Dan saya bilang, biarkan hadiah ini ada di sini, supaya setiap orang yang lewat di sini mereka tahu bahwa ada Yesus yang menolong mereka.
Dan berulang-ulang dia berkata, itu hadiah untuk kamu, bawa ke rumah. Dan saya bilang, sangat lebih baik dan berguna kalau dia di tempat sini, karena ini pinggir jalan. Dan setiap orang yang tahu bahwa mereka tahu ada Yesus yang mau menyelamatkan mereka. Dan akhirnya dia berkata kepada saya, karena itu keputusanmu, biarlah orang lain juga diberkati seperti engkau sudah diberkati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, yang saya dapatkan makna daripada itu, Tuhan pesan supaya saya tidak takut terus melayani Tuhan, supaya saya tidak takut terus hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun tantangan ke depan, saya percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, biarkan hidup kita ini menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan sampai hidup kekristenan kita menjadi sebuah batu sandungan bagi banyak orang. Maka Mazmur 91 ayat daripada yang sudah kita baca tadi, saudaraku, 14 itu berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya dan aku akan menyertai dia, meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Dan pastikan setiap kita semuanya, kita benar-benar mengenal nama Tuhan. Amin. Ya, kita benar-benar mengenal nama Tuhan, karena hanya itu yang bisa menolong kita di akhir-akhir zaman ini, saudara. Saya mau sampaikan di akhir daripada firman Tuhan ini, tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita ini tidak punya kekuatan apa-apapun. Kita ini tidak punya apa-apa tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, dibuktikan saudara, corona sebuah benda atau sebuah virus yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Manusia yang segede begini, saudaraku, kalau berat badan saya mungkin ada 75 kiloan, bisa juga diganggu dengan corona, ya kan? Ketakutan juga, itu berarti bahwa kita ini sebenarnya masih terbatas kekuatannya, masih terbatas kemampuannya. Tetapi jangan takut, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kita. Selama kita membangun hubungan dengan Tuhan, selama kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, menolong kita, membiarkan dan mengundang Roh Kudus bersama-sama dengan kita, percayalah, hari ini saya mau katakan bahwa firman ini akan terjadi atas hidupmu, akan terjadi atas rumah tanggamu, akan terjadi atas segala pekerjaanmu, bahwa Dia adalah Tuhan yang meluputkan engkau dari segala penyakit, dari segala masalah yang membahayakanmu. Bahkan Dia yang akan meluputkan engkau dari segala kegagalan dalam usahamu, karena Dia adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi ini dan segala isinya ini, saudara. Dia yang mempunyai. Itu sebabnya hari ini izinkanlah Roh Kudus untuk menolong kita. Katakan amin. Izinkanlah Roh Kudus untuk memimpin kita. Izinkanlah Roh Kudus menyertai kita. Jangan dukakan Roh Kudus, manusia baru kita. Biarlah itu terus kita kenakan dan kita berjalan di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, manusia baru kita, jangan biarkan lagi memungut sampah orang lain di luar. Manusia baru tidak lagi suka memungut sampah yang ada di jalanan. Ya, maksud saya begini, saudara, kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, jangan sedikit-dikit tersinggung, jangan sedikit-dikit salah paham, jangan sedikit-dikit malas, jangan sedikit-dikit menyerah. Nah, itu semuanya pribadi-pribadi yang harus dibuang di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita semakin hari pastikan kita harus semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Hanya orang-orang yang mau bertumbuh, hanya orang-orang yang mau dewasa, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Dan saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun situasi tantangan ke depan, percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Hanya saja biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk terus melakukan apa yang baik, mengasihi bukan membenci, menyayangi, menolong bukan menjatuhkan. Bahkan juga, saudaraku, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi,
kami dari tim penggembalaan dari tempat ini menyampaikan, jangan pernah takut menghadapi hidup ini, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Kiranya dalam firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semuanya, dan biarlah kita terus maju di dalam Tuhan. Saya minta pemain musik maju di depan. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah, roti dan anggur yang sudah disiapkan, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati perjamuan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Apapun yang saat ini saudara alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan juga Dia tahu segala apa yang saat ini engkau alami dalam hidupmu. Saya minta nanti maju ke depan Bapak Petrus untuk membawa kita nanti dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian ini. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, pastikan bahwa engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pastikan juga bahwa engkau percaya bahwa Dia mengerti segala kondisimu hari ini. Dia mengerti segala persoalanmu hari ini. Mungkin engkau sudah berusaha, mungkin engkau sudah mulai putus asa, bahkan mungkin engkau sudah mulai menyerah. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang sudah diutus bagi kita sebagai penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan bagimu. Dia tahu apa yang harus Dia kerjakan bagimu. Percaya bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kalau burung-burung saja di udara dipeliharanya, saya percaya hari-hari ini kepada seluruh umat Tuhan, sekalipun ekonomi keadaan saat ini sedang ada di dalam masalah keterpurukan, tetapi kita percaya kita
Bentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Perkenankan kami, ampuni kami, dan biarlah di dalam tubuh-Mu kami menyatu dengan Tuhan, di dalam darah-Mu kami menyatu dengan jiwanya Tuhan, sehingga mulai hari ini dan seterusnya kami dikuasai dengan Roh-Nya Tuhan. Berapi hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan, di dalam pengurapan dan perkenan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang rapikan agar kita percaya, sampai mujizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita sambut tubuh dan darah Yesus dengan hati yang penuh kerinduan dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan dan angkat tubuh Kristus yang ada di tanganmu melebihi kepalamu. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan yang melambangkan darah Kristus melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, saudara. Karena bukan hanya saja Dia memberikan engkau berkat, tapi tubuhnya dicabik-cabik untukmu dan saudara dan saya.
darahnya dialirkannya untuk saudara dan saya, menyucikan berbagai perbuatan kesalahan masa lalu kita, menghapuskan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Kalau Yesus sudah berani mati bagi kita, saudara, maka percayalah Dia berani memberkati saudara dan saya. Yang penting hatimu melekat kepada Tuhan. Yang penting engkau sungguh-sungguh membiarkan dan mengundang Roh Kudus menolongmu. Yang penting engkau sungguh-sungguh membuka hatimu berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia ini biarkan saja dia bergoncang berlalu. Bahkan dunia ini Alkitab katakan dia akan menuju pada masa di mana dia akan lenyap dan tidak ada lagi. Tetapi firman Tuhan katakan firman itu tidak akan pernah hilang. Firman itu tidak akan pernah hilang. Bahkan selama-lamanya dia adalah tetap firman Tuhan yang sama, yang berkuasa, bahkan juga menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini saudara, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh beban. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh pergumulan hidupmu. Dia tahu saat ini bahwa kau membutuhkan Dia. Dia tahu saat ini bahwa kau butuh pertolongannya. Izinkan Tuhan untuk bertindak atas hidupmu. Apapun persoalanmu saat ini, bersimpulah dengan hati yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh menerima Dia. Karena Dia adalah ada di tengah-tengah kita, ada bersamamu hari ini. Dimanapun engkau berada, Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan mengasihimu. Tuhan mendengarkan air matamu. Tuhan mendengarkan rintihan doamu. Dia adalah pribadi yang mengasihimu. Dia tahu sudah engkau lemah. Dia tahu engkau sudah lelah. Itu sebabnya Dia ada bagimu hari ini. Dia ada ketika engkau menangis. Dia ada ketika engkau berseru kepadanya. Firman Tuhan, baik engkau yang ada di dalam rumah ini maupun saat ini engkau ada di rumahmu, saya merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Saya merasakan Tuhan begitu mengasihimu. Dia mencintaimu. Dia mau memeluk engkau. Dan Dia berkata engkau terlalu capek. Engkau sudah lama berjalan sendiri dengan pikiranmu. Dia berkata engkau sudah capek. Izinkan aku menolongmu. Saudara, hampir setiap hari Yesus berkata, izinkan aku menolongmu. Izinkan aku menolongmu. Kamu sudah terlalu capek dengan berjalan dengan pikiranmu sendiri. Kamu sudah capek berjalan dengan kemampuanmu sendiri. Aku adalah Bapamu. Saudara, kalau hari ini kau mendengarkan firman ini tidak kebetulan, tapi saya mau pastikan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu lebih dari apapun. Dia sudah mati bagimu. Dia sudah mati bagimu. Dan Dia mau menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi ke depan, gunung-gunung tanjakan ke lembah, ada tangan Tuhan menyertaimu. Ada tangan Tuhan menyertaimu. Yang pribadi yang mengasihi engkau,
satu permintaan Tuhan kepada kita. Percaya sampai mukjizat itu nyata. Percaya sampai mukjizat doamu itu dinyatakan, dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti sebelum dijawab oleh Tuhan. Karena itu adalah hak kita sebagai anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya saat ini Tuhan sudah menjawab setiap doamu. Tuhan sudah menjawab setiap pergumulanmu. Jadilah orang yang bersukacita. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang terus berhasil di dalam segala pekerjaanmu, dalam segala rencanamu, dalam segala pelayananmu. Tuhan akan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sambil kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu yang punya persembahan, baik perpuluhan maupun juga persembahan kasih dan ucapan syukur yang ada di Poris, boleh ditransfer itu kepada bendahara sesuai dengan nomor rekening yang sudah kita sampaikan di WA atas nama Pak Petrus. Dan yang ada di Taman Elang, Kota Bumi, silakan dikumpulkan dan diserahkan kepada bendahara. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Bapak, inilah persembahan kami. Kami mau taburkan benih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Baik persembahan kasih kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, biarlah Tuhan terima dan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan pengumuman. Kami mau sampaikan bahwa doakan supaya mulai nanti Minggu tanggal 14, kalau kita sudah melengkapi semua syarat sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik izin dari kecamatan dan pungut COVID dari kelurahan juga, dan juga ada semua alat, maka Minggu 14 Juni kita akan memulai ibadah umum ya. Dan nanti akan kirim WA selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua, baik jemaat yang ada di Poros ini maupun juga yang saat ini ada di Kota Bumi Taman Elang. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati semua persembahan selama 1 bulan ini. Dan sebentar lagi nanti setelah ibadah ini, bendahara akan share di grup semuanya berapa yang sudah kita terima selama 1 bulan ini dan apa saja yang sudah kita pergunakan sesuai dengan semua nanti ada pada penjelasan dari setiap keuangan yang sudah kita terima. Dan Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kami juga minta kepada Bapak Ibu untuk tetap tidak takut tapi percaya bahwa kita punya Tuhan dalam menghadapi menjalani hari-hari ini, dan tetap ikuti petunjuk kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker dan tetap cuci tangan, budayakan hidup sehat. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir, terlebih-lebih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa, pemain musik yang hebat-hebat ini, PL dan singer juga luar biasa. Tuhan berkati. MM dan juga bagian fotografernya ini, Tuhan memberkati. Ini jauh-jauh ini dari Sumatera Utara jauhnya saudara ya, hanya untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau ada acara di tengah minggu ini kami akan sampaikan lewat WA kepada kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri semua. Besar anugerahmu,
hari ini masih kami diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Terlebih kami diberikan juga penghormatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau dengan sepenuh hati. Biarlah mereka diberkati dalam kesehatan, dilindungi, dilalukan dari segala mara bahaya. Diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan, baik pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan juga segala pergumulan mereka mengalami mukjizat Tuhan. Diberkati semua umat-Mu yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Mereka yang bawa pergumulan, mereka yang bawa, oh Tuhan, persoalan mereka sudah menerima jawaban, pemulihan, bahkan sudah menerima mukjizat keajaiban dari Tuhan. Mereka sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka lemah dikuatkan oleh Tuhan, bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha mereka akan mulai bertumbuh, akan mulai bangkit dari yang kecil menjadi besar, bahkan dari satu akan menjadi dua, dan kami percaya juga iman mereka akan semakin bertumbuh, sehingga hidup mereka akan semakin menjadi saksi, mulai dari keluarga mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat, tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang beda, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan menjadi saksi yang hidup bagi pekerjaan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, lindungi dari segala wabah virus corona dalam nama Yesus. Semuanya itu dilakukan bagi semua kami, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan yang ada di gereja GBI Kemah Kemuliaan Sorga yang di Poris, GBI Kemah Kemuliaan Sorga yang ada di yang ada di Kota Bumi, Tamalang. Dalam nama Yesus, lindungi semua, tutup bungkus semuanya, dan berkati setiap apa yang mereka makan dan minum, selalu Tuhan cukupkan. Dan mukjizat-Mu terjadi bagi mereka yang mengalami kekurangan, diberikan kecukupan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa buat penginjilan-penginjilan, kami berdoa buat teman kami Pendeta Patri saat ini Tuhan, sedang dia bergumul menghadapi banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk membina, bahkan untuk mempersiapkan masa depan mereka supaya mereka lebih tangguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bukan jalan bagi kami semuanya. Kirimkan orang-orang yang bermurah hati supaya bisa kami mengerjakan pekerjaan yang baru ini di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini, berkati gereja-Mu semua supaya bersatu ya Tuhan. Karena akhir zaman ini bukan lagi gedung, tetapi pribadi kami yang harus menjadi gereja Tuhan yang hidup, dan gereja Tuhan yang harus bertumbuh terus. Kami berdoa buat kesatuan supaya terjadi di dalam tubuh Kristus, apapun denominasinya, apapun gerejanya. Tuhan, satukan kami untuk melakukan tugas-tugas ini sampai pada akhirnya menyelesaikan semua agenda yang sudah Tuhan tetapkan di bumi ini. Dan kami percaya kami pasti bisa Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Seluruh pemerintahan kami memberkati dalam nama Yesus. Pulihkan Indonesia Tuhan, berkati ekonomi Indonesia, berkati pemulihan dari virus corona ini Tuhan. Lepaskan Indonesia, biarlah Indonesia keluar lebih daripada pemenang, sebagai pemenang dalam nama Yesus. Mereka yang sudah kena COVID corona ini, biarlah mereka disembuhkan Tuhan, dijauhkan dari kematian, tapi mereka sembuh pulih dalam nama Yesus, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Bapa, kami berdoa, Tuhan berkatilah pemulihan ekonomi bangsa kami, berkati keamanan bangsa kami, orang-orang yang mau mengacaukan bangsa kami, orang-orang yang mau merencanakan yang jahat atas bangsa kami, Tuhanlah yang berperang atas mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong atas bangsa kami. Terima kasih Roh Kudus, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami sepanjang minggu ini, dalam semua kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan memberkati dari surga. Dan kami yakin Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan yang menjadi penolong bagi kami semua. Inilah doa kami di hadapan Tuhan.
seluruh kami yang hadir dan yang ada di rumah hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami. Setiap pergumulan kami terima jawaban daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita terima segala berkat-Nya. Biarlah semua berkat-berkat Tuhan saat ini dengan iman kita terima di dalam Yesus. Tuhan, inilah tangan-tangan kami yang terangkat. Berkatilah kami dan berkatilah seluruh hidup kami. Biarlah berkat-Mu yang terbaik dari surga, berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan segala kekayaan yang sudah Tuhan taruh di bumi ini. Tuhan berkati kami semua, sehingga seluruh apa yang kami kerjakan dan lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kami terima ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang, sampai ketemu.